Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2020143294. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membuat video untuk ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Soal pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang manusia, agama, dan hubungkan kenapa manusia membutuhkan agama. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki materi, yang memiliki jiwa yang berciri-ciri, berpikir, berakhlak, dan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diciptakan untuk memiliki akal sehat. Agama adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata a yang berarti tidak dan kata gama yang berarti kacau. Jadi agama adalah tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia agar kehidupannya teratur dan tidak kacau. Kenapa sih manusia membutuhkan agama? Karena agama adalah kebutuhan mutlak bagi manusia dan tidak dapat hidup dengan sejahtera dan teratur di dunia tanpa agama. Dua, apa yang menjadi sumber ajaran Islam? Sumber Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi nabi dan rasul terakhir, sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan manusia hingga akhir zaman. Sumber ajaran Islam dibagi menjadi 3. Pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Al-Quran dalam bahasa Arabnya yaitu membaca atau suatu yang dapat dibaca berulang-ulang. 2. Hadis. Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW untuk menjadi landasan syariat Islam. 3. Yaitu ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Soal ketiga, apa yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam? Kerangka dasar ajaran Islam dibagi menjadi 3. Pertama, akidah. Akidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga menjadi keyakinan yang kukuh, yang tidak tercampur dan teragukan. 2. Yaitu syariah. Syariah adalah seluruhan ajaran Islam itu sendiri. 3. Yaitu akhlak. Akhlak secara etimologis berasal dari kata khuluq atau jamiah, adalah akhlak yang berarti budi pekerti atau tingkah laku. Soal keempat, apa yang menjadi ruang lingkup kajian akidah? Ruang lingkup kajian akidah dibagi menjadi 4. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, yang khususnya membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yaitu nubuat. Nubuat adalah pembahasan yang berkenaan dengan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nabi dan rasul Allah. 3. Yaitu ruhaniyat. Ruhaniyat adalah pembahasan yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. 4. Yaitu samiyat. Samiyat adalah pembahasan yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lain-lain. Pertanyaan kelima, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri.
dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sebutkan 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan akhirnya Muhammad. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Karena apabila seseorang muslim tidak mempercayai salah satu rukun iman, maka seseorang muslim tidak dapat dikatakan beriman. Yang sesuai dengan surat An-Nisa ayat 57. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.